Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 101042580 dari kelas TF 4903. Baik teman-teman, di sini di video ini saya akan menjelaskan penyelesaian tugas 1 kimia, dan pada tugas 1 ini terdapat 3 soal ya. 3 soal, yaitu pada soal pertama dia untuk menentukan rumus molekul dari komposisi massa. Lalu untuk nomor 2 ada perhitungan stoikiometri reaksi, dan yang ketiga ada persamaan ion lengkap dan ion bersih. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas satu persatu secara langkah demi langkah agar mudah dipahami di tiap-tiap soal ya. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 di sini. Di soal nomor 1 diketahui ada monosodium glutamat di sini dengan komposisi massa MsG adalah 35,51% karbon, lalu 4,77% hidrogen, lalu 37,85% oksigen. Selanjutnya ada nitrogen 8,219%, dan ada natrium di sini 13,60%. Natrium. Oke. Sini juga diketahui massa molarnya sekitar 169 gram per mol. Massa molar. Nah, molar sama dengan molar sama dengan 169 gram per mol. Oke. Untuk langkah pertama soal nomor 1 ini, kita karena yang diberikan adalah persen komposisi, ya kita dapat mengasumsikan bahwa massa total senyawa adalah 100 gram. Sini kita tinggal ubah aja tiap unsurnya jadi gram. Di sini kita bisa tuliskan karbon menjadi 35,51 gram. Lalu ada hidrogen sama dengan 4,77 gram. Lalu ada oksigen di sini sama dengan 37,85 gram. Ada nitrogen di sini 8,29 gram. Selanjutnya ada natrium sama dengan 13,60 gram. Oke, untuk langkah yang kedua, kita ubah masing-masing unsurnya menjadi mol dengan rumus. Rumus mol sama dengan massa per AR. Oke. Sini. Ini air unsurnya sama dengan, bisa dilihat di tabel periodik. Ini sini tabel unsur karbon ada 12, lalu hidrogen ada 1, lalu untuk oksigen ada 16, nitrogen ada 14, dan natrium ada 23. Oke, untuk perhitungannya kita perhitungan dengan menggunakan rumus tadi, mol massa per AR. Ini untuk karbon sama dengan 35,51 gram dibagi dengan 12 sama dengan 2,96 mol. Lalu untuk hidrogen 4,77 dibagi dengan 1 sama dengan 4,77 ya teman-teman. Wow ya. Ada oksigen 37,85 dibagi dengan 16 ya, sama dengan 2,37 mol. Terus selanjutnya ada nitrogen sama dengan 8,29 dibagi dengan 14
sama dengan 0,59 mol. Dan terakhir natrium 13,60 dibagi 23 sama dengan 0,59 mol, sama dengan nitrogen ya. Dan untuk langkah yang ketiga, untuk nomor 1 ini, langkah yang ketiga adalah membagi semua nilai molnya dengan mol yang terkecil ya, untuk mendapat perbandingan atomnya. Di sini kita bisa melihat bahwa mol terkecil itu berada di angka 0,59 mol ya. Mol terkecil dengan 0,59 mol. Oke. Ini kita mengambil mol tadi dibagi dengan mol yang terkecil. Ini karbon, molnya 2,96 bagi dengan 0,59 dengan 5. Ada hidrogen sama dengan 4,77 dibagi dengan 0,59 sama dengan 8. Lalu ada oksigen di sini 2,37 dibagi dengan 0,59 sama dengan 4. Selanjutnya nitrogen 0,59 dibagi dengan 0,59 sama dengan 1. Dan terakhir ada natrium di sini berapa tadi, 0,59 sama dibagi dengan 0,59 sama dengan 1. Oke. Dan langkah yang keempat ini untuk menentukan rumus empirisnya ya. Di sini karena sudah mendapat semua perbandingan atomnya, jadi kita tinggal tulis aja di sini C karbon 5, hidrogen 8, lalu NO 4 dan Na1. Oke, jadi kita bisa cek dulu ya untuk mengecek massa molarnya. Sini cek apakah rumus empirisnya sama dengan massa molar. Oke, di sini 5 dikali 12 apa 8 kali 1 tambah 1 dikali 4 dikali 14 tambah 4 dikali 16 tambah 1 kali 3 dikali 23. Di sini 5 dikali 12 sama dengan 60 tambah 8 tambah 14. 4 kali 16 sama dengan 64. Dan terakhir 1 kali 23 sama dengan 23 sama dengan 169 gram per mol. Karena ini sama dengan molar yang ada di soal ya, jadi betul rumus molekulnya di sini untuk MsG monosodium glutamat ini jawabannya ini ya, C5H8NO4 natrium. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke, untuk nomor 2 di sini diberikan reaksi dekomposisi nitrogliserin sebagai berikut. Oke, sebentar saya cek dulu. Oke, ini ya. Ini. Oke. Ini diketahui juga massa nitrogliserinnya tuh 2,00 kali 10 pangkat 2 ya gram.
atau sama aja dengan 200 gram. Oke, untuk pertanyaan pertama kita lihat dulu, berapa jumlah maksimum O2 dalam gram yang dapat diperoleh dari 2,00 kali 10 pangkat 2 gram nitrogliserin. Oke, untuk langkah yang pertama kita bisa menghitung massa molarnya terlebih dahulu. Pertama, kita bisa hitung massa molar 4C 4C3 AC3 H5 N3 lalu O9. Ini untuk menghitung massa molar ini sama dengan 3 kali 12 tambah 5 kali 1 tambah 3 kali 14 tambah 9 dikali 16. Oke, sama dengan di sini 3 kali 12 sama 36 ditambah 5 lalu ditambah 42 ditambah dan 9 kali 16 sama dengan 144 sama dengan 227 gram per mol. Oke, langkah selanjutnya kita hitung jumlah mol nitrogliserinnya dengan rumus mol massa per mR, mol sama dengan massa per mR. Ini di sini kan sudah diketahui ya kalau massa nitrogliserinnya itu 200 gram. Jadi tulis saja 200 gram per 227 mol sama dengan 0,881 mol. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya, langkah ketiga. Dari persamaan itu kita lihat bahwa 4 mol nitrogliserin itu bisa menghasilkan 1 mol O2. Sehingga mol O2 sama dengan 0,881 kali 1/4. 4 sama dengan 0,220 mol. Oke, benar. Oke, langkah yang keempat kita menghitung massa dari O2-nya ini. Kita ubah dulu mol oksigen menjadi massa MrO2 sama dengan 32 massa O2 sama dengan 0,220 kali 32 sama dengan 7,05 gram. Oke, jadi jawabannya adalah 7,05 gram O2 dari massa maksimum oksigen yang dapat dihasilkan. Oke, lanjut ke soal nomor 2B. Kayak ini bisa lihat. Di sini kita disuruh menghitung persen hasil jika jumlah O2 yang dihasilkan secara nyata adalah 6,55 gram per mol. Oke, di sini bentar saya lupa. Ketahui jumlah oksigen secara nyatanya adalah 6,55 gram dan secara teoritisnya adalah
7,05 gram. Kita bisa pakai rumus hasil nyata. Hasil nyata dibagi dengan hasil teori dikali dengan 100%. Ya, di sini diketahui kalau hasil nyatanya 6,55 gram dibagi dengan hasil teoritis 7,05 gram dikali dengan 100%, itu akan menghasilkan 92,9%. Oke, berarti ini adalah hasil reaksi dari perbandingan antara hasil nyata dan hasil teorinya, besar 92,9%. Oke, nanti kita lanjut ke soal nomor 3. Disclaimer dulu teman-teman, untuk soal nomor 3 ini karena penulisannya cukup rumit ya, cukup ribet dan memakan waktu jika direcord dan menghasilkan size yang begitu besar. Mungkin akan saya tuliskan terlebih dahulu unsur-unsur rumus-rumus dan rangkaiannya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Di sini saya sudah tuliskan langkah-langkahnya, saya sudah tuliskan semuanya dari ketiga subbab soal. Pada soal nomor 3 ini kita diminta untuk menentukan persamaan ion lengkap dan persamaan ion bersih dari beberapa reaksi yang terjadi pada larutan. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa jika suatu senyawa diberi tanda AQ ini atau aqueous, berarti ini senyawanya larut di dalam air dan terurai di dalam ion-ionnya. Sedangkan jika ada simbol S, dia kebalikan dari IQ ini, dia larutannya tidak senyawanya tidak terlarut dalam air ya, dan membentuk suatu endapan. Oke, ion-ion ini bakalan bergerak bebas di dalam larutan. Ketika dua larutan elektrolit dicampur, ion positif dari suatu senyawa dapat bertemu dengan ion negatif dari senyawa lain dan membentuk pasangan baru. Proses ini disebut reaksi pertukaran ion atau double displacement reaction. Oke, ada satu ion lagi yang tidak ikut bereaksi yang bisa disebut sebagai ion spektator atau ion penonton. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini tertulis AgNO3IQ ditambah Na2SO4IQ. Oke, untuk langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu ion-ion yang terbentuk dari masing-masing senyawa. Oke, di sini sudah tertulis AgNO3IQ sama menjadi Ag plus, Ag positif ditambah NO3 negatif. Lalu ada Na2SO4IQ menjadi 2Na positif dan ditambah SO4 2 negatif. Oke, karena kedua senyawa ini larut dalam air, mereka akan terurai menjadi ion-ionnya. AgNO3 menghasilkan ion Ag positif dan NO3 negatif, sedangkan Na2SO4 menghasilkan ion Na positif dan SO4 2 negatif. Oke, selanjutnya kita lanjut ke langkah yang kedua. Kita menentukan pasangan ion yang baru. Oke. Ag positif ditambah SO4 2 negatif menjadi Ag2SO4. Na positif ditambah NO3 negatif menjadi NaNO3. Oke, ketika larutan ini dicampur ya, ion positif akan bertukar pasangan dengan ion negatif. Ion Ag positif akan berpasangan dengan SO4 2 negatif, sedangkan ion Na positif akan berpasangan dengan NO3 negatif. Oke, lanjut ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini kita bisa melihat reaksi molekulnya, yaitu 2AgNO3 plus Na2SO4 menjadi Ag2SO4 ditambah 2NaNO3. Oke, reaksi ini disetarakan sehingga jumlah atomnya di kiri dan di kanan tuh sama. Dari kiri ke kanan ini jumlah atomnya sama. Oke, langkah keempat itu ada persamaan ion lengkap di sini.
2Ag plus 2Ag positif ditambah 2NO3 negatif ditambah 2Na positif ditambah SO4 2 negatif menjadi Ag2SO4S. Nah, ini bakal menjadi endapan ditambah 2Na positif ditambah 2NO3 negatif. Oke, di sini yang saya lingkari adalah ion penonton ya. Ion penonton ini, ion Na positif dan NO3 negatif ini muncul di kedua sisi reaksi, tetapi dia tidak mengalami perubahan apapun. Oleh karena itu, ion tersebut disebut sebagai ion spektator atau ion penonton. Oke, setelah kita lanjut, di sini kita dapat persamaan ion bersihnya, yaitu 2Ag positif ditambah SO4 2 negatif sama dengan menjadi Ag2SO4S. Nah, berarti larutan ini bakal bakal tidak terlarut menjadi endapan dia. Oke. Ini karena ion penontonnya kita hilangkan, jadi terdapat ion bersih, persamaan ion bersih di sini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3B. Sini sudah saya tulis ya, itu reaksi larutannya, reaksi senyawanya. Sini ada BaCl2aq ditambah ZnSO4aq. Oke, di sini dua-duanya sama-sama larut dalam air. Maka kita tuliskan di sini langkah pertama untuk penguraian ion. Di sini BaCl2 menghasilkan ion Ba2 positif dan Cl negatif, sedangkan SZnSO4 menghasilkan ion Zn2 positif dan SO42 negatif. Ya, lanjutnya kita ke langkah nomor 2. Di sini ada penukaran pasangan ion. Ketika larutan ini dicampur, ion positif dan ion negatif akan saling bertukar pasangan. Ini Ba2 positif ditambah SO4 2 negatif akan menjadi BaSO4, sedangkan Zn2 positif ditambah Cl negatif akan menjadi ZnCl2. Oke. Langkah yang ketiga, di sini ada reaksi molekul BaCl2 ditambah ZnSO4 akan menjadi BaSO4 ditambah ZnCl2. BaSO4 ini memiliki larutan yang sangat kecil dalam air, sehingga bakal membentuk suatu endapan. Oke, ini ada terdapat persamaan ion lengkap dari Ba2 positif ditambah 2Cl negatif ditambah Zn2 positif ditambah SO4 2 negatif akan menjadi BaSO4 endapan ditambah Zn2 positif 2Cl negatif. Oke, lalu setelah kita hilangkan ion penontonnya ya, kita bakal mendapatkan persamaan ion bersihnya, yaitu Ba2 positif ditambah SO4 2 negatif yang akan menjadi BaSO4S. Nah, ini juga bakal menjadi endapan. Nah, soal terakhir, kita akan ke soal terakhir ya teman-teman, soal 3C. Di sini ada di sini kita ada suatu persamaan. Di sini ada NH4 2CO3aq ditambah CaCl 2aq. Untuk langkah yang pertama, kita menguraikan ion-ionnya. Di sini NH4 2CO3 akan menjadi 2NH4 positif ditambah CO3 2 negatif, lalu CaCl2 akan menjadi Ca2 positif dan 2Cl negatif. Oke. Untuk langkah yang kedua, kita bakal tukarkan pasangannya. Di sini pada reaksi ion Ca2 positif akan berpasangan dengan CO3 2 negatif dan membentuk CaCO3. Oke. Lanjut. Oke, untuk langkah ketiga, ini ada reaksi molekul. Di sini CaCO3 tidak larut dalam air sehingga terbentuk endapan padat di bawah airnya. Selanjutnya langsung ke persamaan ion lengkap. Sini 2NH4 positif ditambah CO3 2 negatif ditambah Ca2 positif ditambah 2Cl negatif
akan menjadi CaCO3 endapan ditambah 2NH4 positif, 2Cl negatif. Oke, setelah kita hilangkan ion penontonnya, maka akan didapatkan persamaan ion bersihnya. Di sini ada Ca2 positif ditambah CO3 2 negatif menjadi CaCO3S, yaitu endapan. Oke, dari ketiga reaksi tersebut dapat kita lihat bahwa reaksi yang terjadi adalah reaksi pertukaran ion dalam larutan. Ion-ion yang membentuk senyawa yang tidak larut akan menghasilkan endapan, sedangkan ion yang tidak mengalami perubahan disebut sebagai ion spektator atau ion penonton. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya mengenai 3 soal untuk tugas kimia 1 ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penjelasan dari saya. Saya Rahmat Hidayat. Mohon izin mengundurkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.